Shalom, selamat sitamu malik laku kita solanasang. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kami akan menjemaatkan nama-nama calon penatua dan diaken sekaligus tata cara pemilihan penatua dan diaken Jemaat Efrata Bontang periode 2021-2024 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Kita simak video ini sampai selesai. Berikut nama calon penatua sektor 1. 1. Julius Palobo atau Saudara Misi. 2. Madonna Sutriana atau Mama Ivana. 3. Nulianti Sulle atau Mama Liska. 4. Ricky Mantong atau Papa Gebi. 5. Salimin Patantan atau Papa Willy. 6. Simon Pabebang atau Papa Chris. 7. Fikrau atau Papa Juan. 8. Yuliana Tanan atau Mama Willy. 9. Justin Lamba atau Mama Gebi. Dari ke-9 calon yang ada untuk penatua sektor 1, kita akan memilih 8 calon dari 9 calon yang ada. Sementara untuk calon diaken sektor 1, yang pertama Berselina atau Mama Sora. Yang kedua, Daud Lamba atau Papa Chelsea. Yang ketiga, Jenny Buka atau Mama Cio. Yang keempat, Moda Octaviani atau Nona Moda. Kita akan memilih 4 calon dari 4 calon diaken yang ada. Dalam artian bahwa kita akan memilih semua dari keempat-empatnya calon yang ada ini. Untuk calon penatua sektor 2, 1. Damaris atau Mama Gunawan. 2. Damaris Sama atau Mama Ros. 3. Daud Parinding atau Papa Gideon. 4. Immanuel Seleng atau Saudara Eman. 5. Lukas Paraapak atau Papa Robi. 6. Nathaniel Tolanda atau Papa Nea. 7. Robi Tolanda atau Papa Axel. Dari ke-7 calon ini kita akan memilih 6 calon dari 7 calon yang ada. Untuk calon diaken sektor 2, yang pertama Alfrida Randalembang atau Mama Wanda. 2. Margareta Tonapa atau Mama Diki. 3. Yuspina Ani atau Mama Arven. Kita akan memilih 3 calon dari 3 calon diaken sektor 2 yang ada. Lanjut ke calon penatua sektor 3. 1. Valentina Tonapa Palipadang atau Nona Valen. 2. Herti Pakendek atau Mama Caca. 3. Mikael Edi Salamba atau Papa Orel. 4. Natalia Idam Sumule atau Mama Rayata. 5. Petrus Sarasiang atau Papa Loren. 6. Petrus Tandiayu atau Papa Windy. 7. Yuliana Yunus Ramba atau Mama Danun. 8. Yuliarni Situru atau Mama Kamaya. Dari ke-8 calon kita akan memilih 6 calon dari 8 calon yang ada untuk penatua sektor 3. Sementara untuk calon diaken sektor 3, 1. Adrianti Palipadang atau Mama Rey.
2. Elizabeth Rombe atau Mama Loren. 3. Esra Manan atau Mama Davan. 4. Meriani atau Mama Rian. Dari keempat calon yang ada untuk calon diaken sektor 3, kita akan memilih 3 calon dari 4 calon yang ada. Kita lanjut ke calon penatua sektor 4. 1. Andarias Sudidi atau Papa Dini. 2. Anita Toras Sarante atau Mama Dini. 3. Krisyanto Kalamba atau Papa Gavin. 4. Dahliana atau Mama Mada. 5. Erni Kartini atau Oma Caca. 6. Vinianti Madao atau Mama William. 7. Grimen Paembonan atau Papa Tea. 8. Jesse Yomar atau Mama Rion. 9. Marta Rante atau Mama Kaleb. 10. Wastisida Pabaru atau Papa William. 11. Yahya Kadang atau Papa Mada. 12. Yuliana Tasik atau Mama Roy. Dari ke-12 calon yang ada, kita akan memilih 8 calon dari 12 calon yang ada untuk penatua sektor 4. Cara untuk calon diaken sektor 4. Yang pertama, Ina Orania Jayanti Putri Pataru atau Nona Ina. 2. Yohana Ranteallo atau Mama Glory. 3. Hernice Marnis atau Bu Nice. 4. Lusti Rahel Lukas atau Mama Elora. Dari keempat calon yang ada, kita akan memilih 4 calon dari 4 calon yang ada ini. Berikut tata cara pemilihan penatua dan diaken Jemaat Efrata Bontang periode 2021-2024. Yang pertama, disampaikan bahwa pemilih adalah anggota sidi jemaat atau anggota jemaat yang sudah menerima peneguhan sidi atau baptis dewasa. Yang kedua, nanti pemilih akan diberikan 4 kertas suara oleh panitia dengan warna yang berbeda, yakni warna biru muda yang berisi calon penatua dan diaken sektor 1. Yang kedua, warna kuning yang berisi calon penatua dan diaken sektor 2. Yang ketiga, warna pink atau merah muda yang berisi calon penatua dan diaken sektor 3. Yang keempat, warna putih yang berisi calon penatua dan diaken sektor 4. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara pemilih akan diberikan 4 kertas suara dengan warna yang berbeda. Setelah mendapatkan kertas suara dari panitia, maka pemilih menuju meja pemilihan untuk melakukan pemilihan. Yang kelima, pemilih menuliskan tanda contreng pada kolom yang disediakan. Jadi dalam setiap kertas suara ada kolom tersendiri di mana Bapak Ibu saudara-saudara pemilih akan menuliskan tanda contreng pada kolom yang disediakan sebagaimana contoh berikut ini. Nah, berikut kami akan paparkan bagaimana tata cara memberikan tanda contreng pada kertas suara yang telah dibagikan kepada kita dari panitia.
Dari keempat warna kertas suara yang diberikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara pemilih, di dalamnya bentuknya seperti ini yang ada di layar. Di atas ada kop, surat suara calon penatua dan diaken Jemaat Efrata Bontang periode 2021-2024. Sektor, nanti di sini dituliskan sektor 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada kolom sebelah kiri itu terdapat kolom calon penatua sektor 1, 2, 3, atau 4. Nah, di bawahnya ada keterangan. Pilihlah 8 orang penatua pada kolom di bawah ini. Jadi, kita harus membaca berapa pilihan yang harus kita contreng. Sementara untuk kolom di sebelah kiri itu adalah kolom sebelah kanan itu adalah calon diaken atau kolom calon diaken. Di situ juga ada perintahnya, pilihlah 3 orang diaken pada kolom di bawah ini. Ini sebagai simulasi saja. Nah, kita akan memilih dengan mengikuti tahap-tahap yang ada di bawah keterangan ini. Yang pertama, pemilih menuliskan atau memberi tanda contreng pada kolom yang dipilih. Ya, contoh kita akan memilih dengan memberi tanda contreng. Kita pilih Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Gad, Asyer. Karena perintahnya adalah 8 orang yang kita pilih, maka kita memilih 8 orang, bisa diacak. Ya, jadi tidak harus berurutan dari atas. Yang pasti bahwa kita harus memilih 8 orang yang ada di kolom sesuai dengan perintah yang ada. Kemudian yang kedua, pemilih memberi tanda seperti ini, tanda sama dengan atau dicoret yang kedua dengan mendatar, atau memberi tanda silang jika membatalkan pilihan. Jika kita sudah memilih seperti ini, kita sudah contreng tetapi kita berniat untuk membatalkan salah satu calon, maka kita cukup memberi tanda seperti ini, sama dengan atau garis panjang 2 garis panjang. Atau bisa juga kita memberikan tanda silang seperti ini. Jadi saya batalkan Ruben dan Isakar dengan memberi tanda seperti dengan yang ada pada perintah pada kolom pada poin yang kedua. Pemilih memberi tanda sama dengan yang agak panjang atau tanda silang pada contrengan jika kita membatalkan pilihan. Nah, setelah kita yakin di sini bahwa pilihan kita ini sudah tepat, maka kita pindah untuk memilih diaken seperti ini. Ya, kita memberikan tanda contreng. Karena perintahnya adalah 3, maka kita memilih 3. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pada poin ketiga, surat suara batal bila pilihan melebihi kuota yang ditetapkan. Nanti kami akan jelaskan berikutnya bagaimana ketika surat suara itu dinyatakan batal. Nah, setelah Bapak Ibu saudara-saudara pemilih sudah yakin dengan pilihan Anda, sudah memilih dengan baik, sudah memilih sesuai dengan jumlah perintah yang diarahkan kepada kita, maka surat suara dilipat dan dimasukkan ke kotak yang disiapkan oleh panitia. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi bahwa kami akan menjelaskan tentang surat suara yang dinyatakan batal. Nah, surat suara dinyatakan batal pada poin yang ketiga ini di kolom keterangan. Surat suara batal bila pilihan melebihi kuota yang ditetapkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Pilihlah 8 orang penatua pada kolom di bawah ini. Artinya bahwa kita diarahkan untuk memilih 8 orang dari 9 calon yang ada.
Sementara kita sudah mencontreng kesembilannya, kita sudah memilih semuanya tanpa kita menghapus salah satunya atau mencoret salah satunya. Begitupun pada kolom diaken, kita memilih 3 orang diaken pada kolom yang ada. Sementara kita sudah mencontreng 4 calon yang ada, sehingga suara seperti ini dinyatakan batal. Jadi sekali lagi, kertas suara yang seperti ini dinyatakan batal ketika melebihi dari kuota yang telah ditetapkan. Sekali lagi, surat suara dinyatakan batal ketika Bapak Ibu mencontreng lebih dari pada perintah yang telah ditetapkan dalam kolom tersebut. Jadi mohon nanti diperhatikan berapa orang yang harus kita pilih pada penatua dan berapa orang yang harus kita pilih pada diaken. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, bagaimana jika pilihan kita itu tidak cukup sesuai dengan perintah pada kolom yang tertera? Misalkan calon penatua sektor sekian, pilih 8 orang, tetapi kita memilih cuma 6. Contoh, memilih cuma Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Sementara yang diharapkan itu kita akan memilih 8 orang. Begitupun di diaken, kita diharapkan memilih 3 orang, tetapi kita hanya menginginkan 2, Naftali dan Benyamin contohnya. Surat suara ini tetap dinyatakan sah, karena surat suara dinyatakan batal jika pilihan melebihi kuota. Sementara yang kita lakukan ini tidak melebihi kuota. Kurang boleh, tetapi jangan lebih. Tetapi diharapkan kita memilih sesuai dengan perintah yang ada. Kita disuruh memilih 8, kita pilih 8. Kita diharapkan memilih 6, kita pilih 6. Kita diharapkan memilih 4, kita pilih 4. Kita diharapkan pilih 3, kita memilih 3 dari calon penatua maupun diaken yang ada. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, nanti panitia akan menyediakan alat tulis berupa spidol atau pulpen untuk mencontreng sebagai alat untuk mencontreng pilihan kita. Tetapi pemilih atau Bapak Ibu saudara-saudara dapat juga membawa alat tulis masing-masing dari rumah dalam rangka protokol kesehatan. Jika mau menggunakan alat tulis yang disiapkan panitia silakan, tetapi bisa juga Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dapat membawa alat tulis masing-masing dari rumah. Ini dilakukan dalam rangka protokol kesehatan karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian sedikit tentang tata laksana pemilihan penatua dan diaken Jemaat Efrata Bontang periode 2021-2024. Kami berharap bahwa melalui video yang sederhana ini dapat sedikit memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kita akan melaksanakan pemilihan penatua dan diaken pada tanggal 10 Oktober 2021 nanti dalam ibadah hari Minggu yang dilakukan dalam 3 kali ibadah. Yang pertama pada pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 18.00 pada sore hari. Bapak Ibu, sembari datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga menggunakan hak pilih kita untuk memilih penatua dan diaken Jemaat Efrata Bontang periode 2021-2024 untuk memilih pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani dan melakukan penata layanan ke depan di tahun yang akan datang. Kami sangat berharap kehadiran kita
dalam pemilihan ini. Semoga kita semua anggota Jemaat Efrata Bontang senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga kita dapat hadir nantinya untuk melaksanakan pemilihan majelis gereja. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Teristimewa kesederhanaan video ini. Kami mohon maaf ketika di dalamnya terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Purre sumanga, Tuhan memberkati kita semua.